Halo sahabat belajar Les Privat Nukleus. Masih tetap bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas soal psikotes kecerdasan untuk bintara polisi ya. Jadi psikotes kecerdasan ini termasuk salah satu subtes di tes psikologi. Oke. Topik kali ini adalah tentang pecahan. Oke, mari kita lihat untuk soal yang nomor 1. Bentuk pecahan desimal ya dari 83/25 adalah. Oke, jadi untuk mencari bentuk pecahan desimal, jika ada pecahan campuran, otomatis ini adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Ya, di sini ada pecahan campuran 8 3/25 ya. Untuk pecahan campuran ini 83/25 ini nanti akan sama bentuknya dengan 8 ditambah 3/25 gitu ya. Oke, untuk 3/25 ini kita akan lebih mudah nanti melakukan ya atau mengalihkan penyebutnya nanti dengan bilangan supaya menghasilkan bilangan yang kelipatan 10 ya, bisa 10, 100, 1000 untuk kelipatan 10. Maka nanti penyebutnya ini abang kali dengan 4 dan pembilangnya dikali 4 ya. Otomatis nanti jadi 8 ditambah 3 kali 4 12 per 25 dikali 4 adalah 100 ya. 12 per 100 itu adalah 0,12 ya. Maka nanti 8 ditambah dengan 0,12 ya. 8 ditambah 0,12 ini penjumlahan bentuk desimal menjadi 8,12. Oke. Inilah dia jawabannya, 8,12. Jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada bentuk sederhana atau ini merupakan bagian dari pecahan senilai. Bentuk sederhana dari 39/52 adalah ya, 39/52 ya. Untuk mencari bentuk pecahan sederhana, kita bisa membagikan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Ya. Di sini ya, abang bagikan dia nanti dengan 13 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 39/13 itu adalah 3. 52 dibagi 13 adalah 4. Maka pecahan sederhana dari atau bentuk sederhana dari 39/52 itu adalah 3/4. Jawabannya ya C ya. Oke. Lanjut lagi kita ke soal nomor 3. Pecahan diantara 10/11 dan 11/12 ya. Ini konsepnya adalah mencari pecahan senilai dari 10/11 dan 11/12. Dia bilang pecahan yang berada di antara pecahan ini gitu ya. Maka 10/11 dengan 11/12. Kita akan mencari pecahan senilai, tapi syaratnya nanti ya, KPK dari 11 dan 12 gitu ya. Gitu.
KPK 11 dan 12 itu adalah 100, ya 132 ya. Oke, maka untuk pecahan senilai dari 10 per 11 itu harus kita kalikan dengan satu bilangan. Di sini abang buat kalikan 12, ini juga kalikan 12, ini kalikan 11 dan dikalikan 11. Kenapa? Supaya penyebutnya ya sama, menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Untuk pecahan senilai, jika penyebutnya dikalikan di sini 12, maka pembilang juga ikut. Ya, di sini dikalikan 11, penyebutnya, pembilangnya juga ikut, supaya pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Jadi 10 per 11 itu akan senilai dengan 120 per 132, gitu ya. Dan 11 per 12 itu akan senilai dengan 121 per 132, gitu ya. Kita lihat di pilihan. Di pilihan merupakan angka bilangan bulat, ya. Maka pecahan di antara 120 dengan 121, ya, ini tidak ada, ya. Maka solusinya apa? Kita akan mengalihkan, ya. Kita mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan 2. Kenapa abang pilih 2? Karena dari pilihan kita sudah lihat juga ada 264. Ya, maka kita kali 2 lagi. Untuk pecahan senilai 120 per 132 itu adalah 240 per, ya, 132 kali 2 264. Ya. Sekarang yang 121-nya dikali 2 berarti 241 per 242, gitu ya. 242 per 264, gitu. Ini udah dapat ya pecahan di antara 240 per 264 dan 242 per 264 adalah 241 per 264, ya. Di sini dia nanti 240 per 264. Setelah itu berarti pecahannya naik 1 ya. 241 per 264. Lanjut lagi 242 per 264. Berarti ini adalah pecahan yang berada di antara 240 per 264 dan 242 per 264. Ya. 240 per 264 ini kan senilai tadi dengan 10 per 11. 242 per 264 senilai dengan 11 per 12. Ya, maka jawabannya adalah yang E ya. Sini dia. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Pecahan 2 per 3, 1 per 4, 5 per 6, dan 3 per 8 bila diurutkan secara naik. Ya, berarti diurutkan secara naik dari yang kecil ke besar. Gitu ya. Di sini ada 2 cara, karena pilihannya semua adalah bentuk pecahan biasa dan di soal juga pecahan biasa. Ya.
Maka untuk mencari nilai terkecil terbesar, kita akan samakan penyebutnya dulu, supaya nanti kita tahu pecahan-pecahan yang senilai dengan masing-masing pecahan ini, gitu ya. Kalau dia nanti 2/3 1/4, cari pecahan senilainya. 2/3, kemudian 1/4, 5/6, dan 3/8. Ini semua ya. Tadi bentuk pecahan-pecahannya. Ya, kita akan menyamakan penyebutnya melalui KPK. KPK 3468 itu adalah 24 ya. Maka otomatis untuk mencari pecahan senilainya, kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan bilangan. Ya, penyebut dan pembilang kita kalikan dengan bilangan supaya penyebutnya sama. Tadi kan 24, maka di sini kita akan kali 8 supaya penyebutnya 24. Berarti hasilnya adalah 16/24. Lanjut, ini kita kali berapa supaya penyebutnya 24 kali 6. Maka pecahan senilainya nanti ya jadi 6/24. 5/6 juga kita kali berapa? Ya, kita akan kalikan dengan 4 penyebut dan pembilangnya, supaya nanti penyebutnya juga sama, 20/24. Lanjut, 3/8, maka akan kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah ya 9/24. Berarti kita sudah tahu tadi dari cara yang ini, kita akan menyimpulkan ya 2/3 tadi itu akan senilai dengan 16/24, gitu ya. 1/4 dia akan senilai dengan 6/24, gitu ya. Kemudian lanjut, 5/6 akan senilai dengan ya 20/24 dari sini. Lanjut, 3/8 dia senilai dengan 9/24. Ketika penyebutnya sudah sama, maka konsepnya ya pembilang yang lebih kecil itu adalah nilai yang terkecil. Ya, dia tadi urutannya naik, berarti dari yang kecil menuju yang besar. Yang kecil dari pilihan tersebut, dari pecahan-pecahan ini yang paling kecil adalah 6/24. Ya, 6/24. 6/24 tadi senilai dengan 1/4. Maka yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian setelah itu, ini 6 ya, 6 pembilangnya. Pembilangnya yang 9, berarti 3/8. 3/8. Lanjut lagi ya ke 16/24. 16/24 senilai dengan 2/3. Berarti di sini adalah 2/3. Sisanya ya 20/24 senilai dengan 5/6. Itulah urutan dari kecil ke besar atau urutan naik. Maka coba kita lihat pilihan jawabannya. Ya, jawabannya adalah A ya. Gitu. Ya. Jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya supaya nanti kita lebih mudah menentukan mana pecahan terbesar dan terkecil. Ya, atau urutannya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Urutan pecahan dari yang terkecil. Jelas ya, di sini dari yang terkecil. Tapi juga berarti
nanti dari kecil ke besar, dari yang terkecil dia bilang ya. Oke, dari pilihan jawaban ini A, B, C, D, E nya ini masing-masing mengandung pecahan desimal ya, pecahan biasa dan persen. Tapi karena dari pilihannya itu sudah ada pecahan desimalnya selalu ada 2, maka akan lebih mudah untuk mengerjakan soal ini dengan cara merubahnya ke dalam pecahan desimal semuanya ya. Angkanya juga sama ini ya. Nah, tinggal diputar-putar aja. Kita akan cari berapa pecahan desimalnya. Ya. Di sini ada tadi pecahan 1/8. Kita akan merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi ini kita kali 125 dan ya pembilangnya kali 125, maka hasilnya adalah 125 per 1000 ya. Jadi ini adalah 0,125. Maka 1/8 akan senilai dengan 0,125 ya, atau bentuknya 1/8 jika dalam desimal 0,125. Lanjut kita ke 20% ya. 20% itu adalah 20 per 100 ya. Kita sederhanakan, nanti nolnya akan mati. Kemudian nanti 2 per 10 adalah 0,2. Lanjut kita ke 0,25. Itu nggak usah ya, nggak usah kita rubah lagi karena dia sudah dalam bentuk pecahan desimal. Lanjut ke 2 per 6, maka kita akan bagi ya, ini dengan 2 jadi lebih kecil ya, atau sederhana, jadi 1/3. 1/3 adalah 0,3333 ya. Gitu. Yang 0,5 juga nggak usah kita rubah lagi ya, sudah dalam bentuk bentuk pecahan desimal ya. Maka jika semua sudah kita rubah dalam bentuk pecahan desimal ya, bisa kita urutkan langsung mana yang lebih besar dan lebih kecil ya. Otomatis karena urutan dari yang terkecil, dari urutan ini ya, tadi udah abang rubah, maka coba kita tuliskan kembali ya. 1/8 dengan 20% ya, kemudian 0,25, ini nanti 2 per 6 dan 0,5. 1/8 itu tadi 0,125 senilai ya. Ini adalah 0,2, ini tetap saja nggak usah dirubah. Ini 0,33 sekian, kemudian ini 0,5. Dari sini kita tahu yang paling kecil itu adalah 0,125. Berarti urutan kecil yang pertama adalah 1/8 karena senilai dengan 1/8 tadi ya. Lanjut ke 0,2. Berarti di sini 20%. Kemudian lanjut ke 0,25 ya, itu tetap tadi. Lanjut ke 0,33 ya, karena 0,33 lebih kecil dari 0,5, maka di sini 0,5. Sorry ya, 0,33 ini tadi 2 per 6 ya. Ya, 2 per 6 nya itu apa-apa. Maka urutannya adalah ya, urutannya yang A itu juga ya, karena udah berurut tadi kita dalam buktikan.
dalam membuktikan pilihannya. Udah langsung berurut. Ya udah, berarti jawabannya adalah A gitu ya. Oke. Oke. Di sini adik-adik ada soal latihan di rumah ya. Semoga kalian bisa menjawab ya soal latihan, ada 3 di sini ya. Coba dikerjakan, berikan jawaban nanti di kolom komentar ya, supaya nanti abang tahu apakah adik-adik sudah mengerti ya apa yang sudah kita pelajari. Ini soal latihan pertama, silahkan di screenshot ya. Kemudian ini untuk soal latihan yang nomor 2. Oke, kalian bisa kerjakan, berikan jawabannya di kolom komentar untuk soal nomor 1, 2, kemudian ada lagi di sini untuk soal yang nomor 3. Ya. Oke. Tapi sebelumnya abang simpulkan dulu pelajaran tentang pecahan hari ini ya. Oke. Untuk konsep-konsep dasar pecahan, merubah pecahan biasa ya, desimal, campuran, kemudian ya ke persen, itu harus dilatih kembali ya, harus bisa merubah pecahan biasa dan yang lainnya. Kemudian harus bisa mencari pecahan yang lebih besar, lebih kecil gitu ya, dengan cara menyamakan penyebut supaya ada pecahan senilainya nanti. Oke. Ya, sampai di sini dulu adik-adik untuk pembahasan soal psikotes kecerdasan atau soal psikologi untuk Bintara Polisi. Oke. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.